Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan ke-21 Psikologi Tafsir Al-Jailani tanggal 16 September 2023. Ini kita live dari Singapura. Kita berdoa dulu teman-teman. Semoga niat baik kita ini diridhoi oleh Allah, dibukakan jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan pada akhirnya akan bisa kembali pada pelukan cintanya. Ala hadini ya kulli niyatin shalihah li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik kawan-kawan, surat Al-Baqarah ayat ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di antara puncak kebodohan mereka terhadap Allah yang maha luas dan maha mengetahui, yang tidak dapat diliputi oleh langit dan bumi, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan yang dikehendakinya, adalah ketika mereka membatasi Allah pada satu sosok dan membayangkannya sebagai fisik, serta menetapkan kebutuhan-kebutuhan fisik padanya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka, orang-orang kafir itu berkata, Allah mempunyai anak seperti Isa dan Uzair alaihissalam. Subhanahu, Maha suci Allah dan maha luhur dengan keagungan As-Somad yang menjadi sifatnya, tiada tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Untuk menjadikan baginya istri dan anak. Dan Allah Maha Suci dari apa yang mereka persangkakan itu. Ballahu, bahkan kepunyaannya lah segala yang tampak. Ma fis samawati, yang ada di langit dan segala yang tampak. Wal ardi, di bumi, yang merupakan tempat bertajalli dan mengungkapkan dirinya demi menunjukkan kesempurnaan sifatnya yang tercakup di dalam zatnya. Jadi Allah bertajalli itu artinya bermanifestasi, menampakkan dirinya di langit dan di bumi dalam bentuk berbagai macam ciptaan. Hubungan Allah dengan semua bentuk manifestasi mazhar di dalam kejadian, takwin, dan penciptaan kholq adalah sama tanpa perbedaan. Isa alaihissalam dan Uzair alaihissalam adalah bagian dari berbagai bentuk manifestasi itu. Dan pada Allah lah semua yang ada akan kembali. Karena kullullahu qanitun, dan semua tunduk padanya. Patuh dan mengakui keadaan mereka sebelum mereka mewujud dari ketiadaan. Mereka mengakui bahwa Allah adalah Badi', Al-Badi' itu Asmaul Husna, Sang Maha Pencipta. Badi'us samawati wal ard, pencipta yang mengadakan langit dan bumi dari tiada tanpa didahului bahan dan waktu. Wa idza qada, dan di antara kehebatan ciptaan Allah adalah bahwa
Dan di antara hebatnya ciptaan Allah adalah bahwa idza qadha, bila dia berkehendak untuk mewujudkan amron, sesuatu yang ada dalam hasanah ilmunya, Lauhul Mahfuz dan Kitabul Mubin, fa innama yaqulu lahu, maka dia hanya mengatakan padanya untuk memenuhi ketetapannya, untuk mewujudkan kehendaknya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Tanpa berselang waktu dan tanpa penundaan. Sama sekali tidak ada tentang waktu karena bahasa tidak mampu mengungkapkan cepatnya keterlaksanaan qadha. Ketika diketahui bahwa Al-Quran menjadi penasah nasih bagi semua kitab suci sebelumnya, jadi pengganti, penyempurna kitab suci sebelumnya, dan sekaligus membenarkan isi kitab-kitab terdahulu, serta menyatakan bahwa semua kitab turun dari Allah pada para Rasul terdahulu, yang menimbulkan, yang menyampaikan petunjuk ke jalan kebenaran, maka penasah adalah sudah berlalu dan kekal. Madbab, sedangkan kedudukan yang dinasah atau mansuh adalah sudah berlaku dan tidak ada lagi bekasnya, tidak lagi berlaku maksudnya ya, dan tidak ada bekasnya. Madlam yabqa, karena keduanya adalah sama-sama hukum Allah di dua zaman yang berbeda. Jadi di dua zaman yang berbeda itu syariat Allah bisa berbeda, hukumnya Allah bisa berbeda. Yang tidak berbeda adalah hakikat sang pencipta atau yang menurunkan wahyu itu. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu au ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Wa qala alladziina laa ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu mereka yang tidak mengetahui pengungkapan diri Allah dan tajalinya berdasarkan nama-nama indahnya Asmaul Husna dan sifat-sifat luhurnya, kami tidak akan menerima dan tidak akan beriman pada hukum ini. Laula yukallimunallahu, mengapa Allah tidak langsung berbicara pada kami saja secara lisan bahwa yang ini adalah nasi dan yang lebih kuat, sedangkan yang satu adalah mansuh. Au ta'tina ayah, atau datangkan kepada kami dari orang yang mengaku sebagai Rasul atau tanda-tanda kekuasaannya yang kuat dan menunjukkan hukum ini tanpa ada kemungkinan yang lain. Jika tidak, kami tidak akan menerimanya dan tidak akan beriman padanya. Janganlah engkau heran wahai Rasul yang paling sempurna tentang ucapan ini, karena kadzalika qaulal ladzina min qablihim, demikian pula telah mengatakan orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang kafir pada nabi terdahulu, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka itu tanpa ada perbedaan. Bahkan tasyabahat qulubuhum, hati mereka pun serupa, watak mereka pun mirip, ingkar dan menetapi kebatian-kebatian tersebut. Padahal qad bayyannal ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami yang diturunkan dan menjelaskan untuk menegaskan kami liqaumin, kepada kaum yang memiliki hati yang bersih dari noda ingkar, yuqinun, yaitu orang-orang yang yakin terhadap tanda-tanda kekuasaan tersebut, baik yang tampak di alam semesta maupun yang tampak di diri mereka sendiri. Orang-orang yang telah tenggelam dalam noda imkan dan kemungkaran itu tidak lagi diharapkan iman dan pengakuan mereka. Jadi Nabi diminta nggak usah heran. Nah, Nabi Muhammad kenapa? Ya nggak gitu, itu udah wataknya orang-orang kafir dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Jadi kamu nggak usah risau gitu kan. Mungkin Nabi pertama heran, kok saya ini dapat wahyu dari Allah, kok mereka nggak mau beriman ya itu. Katanya Allah, nggak usah heran.
Sebelumnya juga begitu kok para nabi itu. Bahkan para nabi sebelumnya dapat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetap aja mereka nggak beriman. Jadi apa nggak usah heran Nabi tanya Allah begitu. Kenapa? Ya biasa bahwa ada yang beriman ada yang nggak beriman itu normalnya begitu. Ini juga pelajaran buat kita sih Bapak Ibu ya. Anda jangan heran kalau misalnya ada orang nggak setuju dengan Anda atau Anda dikritisi orang. Jangankan kita, para nabi aja diingkari oleh kaumnya. Apalagi kita yang bukan nabi juga bukan, waliullah juga belum gitu kan. Lalu ada orang nggak setuju dengan kita, kita sedih atau kita susah. Nggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi santai aja. Inna arsalnaka bil haqqi basiro wa nadhiro. Sesungguhnya kami, inna, dari makom kemurahan kami, arsalnaka telah mengutusmu, wahai Rasul yang paling sempurna, bil haqqi basiro, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira, menuju jalan kebenaran, wa nadhiro, dan sebagai pemberi peringatan dari jalan yang batil. Wala tus'aluna an, dan jika mereka tidak mengambil peringatan setelah engkau menyampaikan kabar gembira dan peringatan pada mereka, bahkan mereka la tus'alu an ashabil jahim. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang berpalingnya para penghuni-penghuni neraka jahim itu yang dititahkan dalam kekufuran membangkangan. Walan tardo angkal yahudu walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang padamu dengan segala kesantunan dan kecintaan yang mereka tampilkan, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti agama mereka yang mereka klaim sebagai agama dan petunjuk yang benar. Bahkan mereka menyatakan bahwa hanya agama mereka lah petunjuk yang benar. Maka katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, sebuah kata-kata yang mengingatkan dan memberi nasihat bahwa inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah yang digunakan untuk memberi petunjuk pada para hambanya, huwal huda, itulah petunjuk yang turun dari sisi Allah, yaitu agama Islam. Karena itu ikutilah agama ini agar engkau mendapat petunjuk. Wala ini taba'ata, dan sesungguhnya jika engkau mengikuti wahai Rasul yang paling sempurna dan para pengikutmu, setelah kalian putus asa untuk membuat mereka mau mengikutimu, ahwa ahum, kamu ikuti kemauan mereka yang batil, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah pengetahuan datang padamu dari kami untuk memberimu petunjuk dan orang-orang mengikutimu, malaka minallahi, maka tidak ada bagimu dari sisi Allah yang memberi petunjuk pada semuanya ke jalan yang lurus, miwaliyin, lagi menjadi pelindung untuk menjagamu dari kesesatan, wala nasir, dan tidak pula penolong bagimu yang mengusir hal-hal yang tidak menyenangkan darimu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti ingin mengajak kita ke agama mereka. Sebenarnya kita pun juga harusnya begitu, Bapak Ibu. Harusnya juga tidak pernah berhenti mengajak orang untuk masuk ke agama kita. Ya, ya memang harusnya begitu. Kalau kita meyakini apa yang kita yakini kan kita secara natural ingin mengajak orang lain mengikuti keyakinan kita. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka itu, maka kita akan tersesat ya. Kita tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Jadi harus hati-hati. Makanya yang benar selakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi kita bekerja sama di level yang memang kita sepakat aja gitu ya. Karena kalau sudah agama ini apa Ibu? Nggak bisa dipaksakan. Namanya juga faith. Faith itu kan keyakinan, beda dengan science. Science itu sesuatu yang nampak, yang dibuktikan secara apa positivistik, secara nyata begitu ya. Dalam alam materi itu kita nggak perlu berdebat. Tapi kalau dalam hal keyakinan itu memang
masing-masing ya. Nama juga faith bukan science. Kalau sains begitu udah dibuktikan secara apa, secara saintifik, biasanya orang nggak berdebat lagi. Walaupun berdebat ya sama-sama dengan bukti ya masing-masing. Tapi kalau dalam faith itu keyakinan masing-masing. Kalau kita berdebat cuma bertengkar aja nanti. Mending daripada berdebat dengan orang-orang yang Yahudi, Nasrani dan orang-orang tidak seiman itu, kita bekerja sama saja di level yang memang kita sepakat. Ya. Dalam hal akidah, wes nggak usah dibahas. Percuma nanti berantem. Dia percaya apa, kita percaya apa, ya biarkan. Dalam hal syariat juga begitu. Apa yang boleh dan nggak boleh masing-masing agama beda-beda. Ya, dalam hal akhlak itu baru kita bisa bekerja sama. Kenapa? Karena dalam hal akhlak semua agama mengajarkan yang sama. Kalimatun sawa. Jadi kalimat yang kita semua sepakat itu. Misalnya apa? Mengajarkan kasih sayang, kemanusiaan, menjaga lingkungan alam, tidak berbuat jahat, menzalimi orang lain. Itu semua agama ajarannya mirip-mirip dengan begitu, Bapak Ibu. Nah, disitulah kita bisa bekerja sama. Makanya kalau saya di training-training atau di eh, materi-materi saya, Bapak Ibu, jarang sekali menyentuh masalah akidah sama syariat. Kenapa? Di level ini sudah ada ustadznya masing-masing. Sudah ada ulama tokoh agamanya masing-masing. Kalau menyentuh wilayah ini nanti terjadi apa namanya perselisihan Bapak Ibu. Bahkan di grup kita sama Muslim sama grup Tafsir Al Jailani ini ada saja kan orang yang mazhabnya beda dengan kita. Makanya saya sarankan wis nggak usah posting-posting sesuatu yang menimbulkan kontroversi. Yang di kalangan umat Islam sendiri pun ada perbedaan pendapat. Karena biasanya itu masalah fikih sama masalah eh, teologi. Jangankan beda agama, sama sesama agama Islam pun ada banyak madhab, Bapak Ibu. Begitu kita sentuh wilayah itu sensitif, ada aja nggak setuju. Kemarin di mana di grup ada yang tanya ke saya yang pertanyaannya itu menjurus kontroversi. Saya nggak mau jawab. Saya bilang tanyakan ke Ustadz Anda masing-masing. Kenapa? Saya jawab apapun dengan dalil sekuat apapun versi saya. Nanti ada saja orang yang nggak setuju. Kenapa? Karena di madhab lain juga mereka punya dalilnya. Nanti berantem, ya kan? Jadi tidak usah, Pak Ibu. Tidak perlu. Jadi saya memang menghindari wilayah-wilayah kontroversi. Ini tafsir Al-Jailani bukan tafsir yang populer di kalangan banyak orang. Ini kan tafsir sufi. Yang bagi mungkin teman-teman yang nggak sepakat dengan tasawuf ya anggap ini tafsir yang tidak layak diikuti bagi mereka. Jadi ya jangan heran kemudian ada orang yang memasukkan seseorang, orangnya nggak cocok, dia keluar. Wis biasa itu, Bapak Ibu. Jadi mari kita nggak usah mempertegas perbedaan. Kita cari persamaan ya. Jangankan dengan orang agama lain, Yahudi, Nasrani. Dengan sesama agama Islam pun juga ada banyak perbedaan. Nanti sesama sesama mazhab beda partai, partai politik berantem lagi. Nanti sesama partai politik beda haluan kebijakan politik beda lagi, berantem lagi. Jangankan dengan beda partai, sesama satu rumah suami istri, kalau Anda gede-gedein perbedaannya berantem nanti. Jadi wis nggak usah, Bapak Ibu, nggak usah mencari kontroversi, cari yang bersamaannya saja. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho pada kita kecuali kita mengikuti agama mereka. Ya, sewajarnya begitu memang. Makanya kita perlu hati-hati. Karena kita pun juga begitu kan, kita juga ingin orang Yahudi. Maaf, keputus tadi ya, Bapak Ibu ya. Sambung lagi ya. Ya, sinyal di hotelnya kurang bagus.
Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Sinyalnya nggak stabil. Ya, jadi Bapak Ibu, nggak usah heran ya. Jangankan dengan Yahudi Nasrani, kita dengan sesama agama Islam aja ada madhab-madhab, sama madhab pun juga ada, masih ada perbedaan-perbedaan. Jadi saya kira sikap kita yang paling bagus adalah menghargai perbedaan, mencari kesamaan. Termasuk dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita nggak usah menyentuh wilayah-wilayah yang bikin berantem, kita cari wilayah-wilayah yang kita bisa bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba", orang-orang telah kami berikan kitab kepadanya dan telah kami pilih mereka di antara umat-umat yang lain dengan mengutus para rasul dan yatslunahu, mereka membacanya, yaitu kitab Alkitab sambil merenungkan dan memikirkan kandungannya berupa perintah dan larangan, pengetahuan dan fakta-fakta sambil memperhatikan hakko tilawati, bacaan yang sebenarnya tanpa melakukan perubahan maupun penggantian. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya dan beriman kepada hukum, ayat dan berita di dalamnya. Mayyakfur bihi, dan siapa yang ingkar kepadanya dengan mengubah atau menggantinya sesuai dengan keinginan nafsu mereka belaka, faulaika, maka mereka yang memasukkan dan mengubah kitab Allah itu adalah humul khosirun, orang-orang rugi yang merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Setelah Allah mula-mula memberitahukan Bani Israel, satu, agar mereka memenuhi janjinya, memenuhi janji kepada Allah. Setelah Allah mula-mula memberitahukan Bani Israel, setelah Allah bermula-mula memberitahukan Bani Israel, satu, agar mereka memenuhi janjinya sebagai tolak ukur keimanan, sebagaimana dia juga menyampaikan tentang keniscayaan berpulangnya mereka kepada Allah sebagai bagian dari pemenuhan janji tersebut. Yang kedua, agar mereka beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya, menjauhi kekufuran. Yang ketiga, agar tidak mengubah ayat-ayat Allah yang menjadi dalil atas zatnya, baik ilmu yakin, ainul yakin, maupun hakul yakin, dengan berbagai keindahan fana yang sama sekali tidak nyata. Yang keempat, agar tidak memutarbalikkan antara kebenaran dan yang nyata dan hakiki dengan kebatian yang samar dan tidak ada dasarnya. Yang kelima, agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat yang menjadi implementasi dari tawajuh fitrah mereka. Ini rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu ya. Yang keenam, agar mereka berpulang pada kebenaran hakiki, ruku, khusyuk, dengan penuh kerendahan dan ketundukan hingga mencapai fana dalam zatnya. Lalu berlanjut menuju fana, fana ul fana, agar muncullah al-baqo. Jadi kita ini harus meniadakan diri kita ya. Fana un fillah, agar kita bisa baqo un billah, agar bisa diizinkan abadi bersama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ungkapan peringatan berkali-kali kepada orang-orang yang melupakan diri mereka sendiri serta tenggelam dalam kealpaan tanpa arah dan jalan kembali. Lalu menyampaikan perintah kepada hamba-hambanya untuk yang terpilih untuk meminta pertolongan melalui sabar dan yang dapat menimbulkan keteguhan, dan melalui sholat yang dapat melahirkan tawajuh yang sempurna sehingga dapat merontokkan semua dosa. Semua ini harus dilakukan demi membersihkan huwiyah mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman kepada Bani Israel dan berpesan kepada mereka agar mensyukuri nikmatnya berupa keutamaan dan kemuliaan yang diberikan pada mereka. Jadi memang Allah memberikan keutamaan, kemuliaan Bapak Ibu pada Bani Israel ini.
kepandaian, pengaruh, dan sampai sekarang itu orang-orang Yahudi itu pinter-pinter berpengaruh di seluruh dunia ya. Sehingga mengungguli semua umat lainnya dengan berbagai anugerah baik duniawi maupun ukhrawi. Dia juga memperingatkan serta menakut-nakuti mereka dengan hari pembalasan yang Allah sampaikan dengan tegas dan menyeramkan adalah demi membersihkan sifat dan hidup mereka di kehidupan dunia. Lalu Allah menyebutkan, satu, kekufuran dan kesewenang-wenangan Bani Israel serta keengganan mereka mengikuti kitab dan para rasul. Dua, kedustaan mereka, pembunuhan mereka lakukan pada para rasulnya, busuknya watak mereka, hinanya tabiat mereka, dan kerasnya hati mereka. Lalu yang ketiga, kuatnya permusuhan mereka terhadap kaum mukminin dan buruknya perbuatan mereka terhadap para nabi terdahulu. Maka pada penyampaian yang ketiga ini, Allah mengulangi penyampaiannya yang kedua sebagai bentuk penegasan, kelembutan, dan sekaligus pemberian waktu pada mereka agar mau bersikap dan mawas diri. Namun ternyata Bani Israel tetap menolak melakukan semua itu disebabkan busuknya watak mereka. Jadi Allah ini nggak bosan-bosan Bapak Ibu memperingatkan Bani Israel agar lurus, agar berbuat baik, agar tidak mendustakan, agar berwatak baik, tapi lagi-lagi mereka mendustakan. Maka ayat berikutnya, ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel yang berpaling dariku dengan berbagai cara yang menentang ayat-ayatku dengan berbagai penentangan yang telah lalu. Udhkuru, ingatlah dan bersyukurlah ni'mati yallati an'amtu alaikum. Beringatlah dan bersyukurlah atas nikmatku yang telah ku anugerahkan padamu dengan anugerah kebaikan dan kebaikanmu meskipun kamu tidak bersyukur. Anugerah kebaikanku meskipun kamu tidak bersyukur dan justru kufur. Wa anni, dan ingatlah di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat kedudukan dan keunggulan dibanding semua manusia. Karena aku Allah dengan daya dan kekuatanku faddaltukum 'alal alamin, telah melebihkan kamu atas segala umat yang lain. Dikasih privilege sampai Bani Israel sama Allah di antara sama manusia. Laksanakanlah perintahku dan janganlah kamu melanggar hukumku. Hati-hatilah terhadap pemaksaan dan pembalasanku. Wattaku yauman, dan takutlah kamu pada suatu hari yang digambarkan sebagai hari la tajzi, di waktu tidak dapat menggantikan dan tidak dapat menanggung nafsun an nafsin syai'a. Seseorang yang taat tidak bisa mengganti seorang lain yang durhaka sedikit pun dari dosa mereka. Wala yuqbalu minha adlun, dan setelah itu tidak akan diterima satu tebusan darinya, tebusan untuk menyelamatkan diri. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan juga tidak akan bisa memberi manfaat dari pemberi syafaat yang dekat sebelum azabnya diringankan karena syafaat itu. Walahum yungsorun, dan tidak pula mereka akan ditolong oleh orang lain untuk memikul azab yang mereka terima. Tidaklah ada yang memikul dosa itu kecuali pelakunya. Tapi meski Allah telah menyampaikan pendekatan seperti ini, hanya sedikit dari mereka yang beriman. Berbeda dengan agama Islam yang lurus, suci, dan mulia. Seluruh pengikutnya diharapkan beriman terhadap keesaan Allah jika mereka tidak mendirikan sholat dengan ikhlas, kecuali orang-orang yang lalai dalam sholat mereka, disebabkan kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Kemudian Allah menuturkan kisah tentang Bani Israel dan berbagai macam nikmat yang Dia limpahkan pada mereka, lalu mereka kufur terhadap nikmatnya karena buruknya tabiat mereka. Allah juga ingin menyampaikan kebaikan karakter agama mulia, al-millah, al-jalilah, beserta kejernihan akidah, kesabaran, ketabahan para pengikut ajaran ini dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian ilahi. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin.
Itu topik yang lain apa Ibu tentang Nabi Ibrahim. Ya, cukupkan sampai di sini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.